Salam dan bahagia. Ketemu lagi bersama saya, Windy Makaraung, CGP Angkatan 8 Kota Manado dari SMP Kristen Ebenezer 1 Manado. Pada kesempatan ini saya akan membahas tugas koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pembelajaran yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik yaitu guru hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di kelas. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, serta penuh rasa tanggung jawab. Kita pun harus lebih dahulu mengetahui apa itu disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi, disiplin di sini adalah kemampuan kita untuk memerintah diri sendiri. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan penghukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan juga akibat pujian ataupun hukuman. Pada dasarnya, semua perilaku memiliki tujuan. Begitupun teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal, di mana motivasi eksternal dibagi atas yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Bisa timbul seperti itu. Adapun motivasi internal yang merupakan tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Contohnya seperti, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Adapun 5 posisi kontrol guru yang saya pelajari dalam modul 1.4, yaitu pertama penghukuman, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Posisi kontrol yang harus dilakukan oleh guru yaitu manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama,
Dan guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Menurut Gosen, pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Dan adapun segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri serta murid yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan murid yang bertanggung jawab. Adapun budaya positif erat kaitannya dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3, di mana modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Dan budaya positif juga berkaitan dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Juga dengan mendorong kolaborasi antara sesama warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan untuk visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Dan refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Dan ini jawaban saya. Menurut saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya sangat menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Refleksi berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan prinsip konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Nah, saya menangani siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan juga saya menangani siswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Pertanyaan refleksi berikutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Selain itu, saya merasa senang, bahagia, dan bangga ketika saya mulai memahami tentang segitiga restitusi dan juga budaya positif. Refleksi berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer, bukan penghukum ataupun pemantau. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya diliputi perasaan bersalah karena harus memberi hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid-murid saya di sekolah. Refleksi berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pastinya saya pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu validasi tindakan dengan memberikan pernyataan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Refleksi berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas ataupun di sekolah saja, namun juga bisa dilakukan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau menjadi suatu karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan dimanapun siswa atau murid berada. Demikian pemaparan, terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.